wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Desika Cika Dan saya Arini Sabrina. Saya Denisa Gita. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Aneurisma, anatomi fisiologi tubuh manusia. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh Cika. Ya, saya akan menjelaskan tentang anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana, bagian atau memisahkan, tomi, iris atau potong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Yang kedua, fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu visi, alam atau cara kerja, logos atau logi, ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Jadi, anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Struktur tubuh manusia terdiri dari satu sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Sel ialah satu unit dasar tubuh manusia di mana setiap organ merupakan agregasi atau penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu nama lain oleh sekongan struktur-struktur interseluler. 2. Jaringan, yaitu kumpulan sel khusus dan dengan bentuk dan fungsi yang sama. Sel-sel dengan struktur dan fungsi adalah jaringan yang terdiri dari jaringan otot, sel-sel yang berkontraksi dan menghasilkan gaya, otot rangka, polos, jantung. Jaringan saraf, sel-sel yang berfungsi khusus menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik, dijumpai di otak dan korda. Jaringan epitel, sel-sel yang khusus mempertukarkan zat-zat antara sel dan lingkungannya. 2 tipe struktur umum, lapisan epitel dan kelenjar sekretorik. Dan yang terakhir, jaringan ikat, berfungsi untuk menghubungkan, menunjangkan, dan melekatkan berbagai bagian tubuh, yaitu contohnya los konektif, tisu, tendon, tulang, darah. Yang ketiga, organ atau sistem. Organ atau sistem terdiri dari 12, yaitu yang pertama sistem kardiovaskular yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem pencernaan, pemrosesan makanan dengan mulut, perut, dan usus. Yang ketiga, sistem endokrin, komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Yang keempat, kekebalan, mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Yang kelima, integumen, kulit, rambut. Yang keenam, sistem limfafik, struktur yang terlibat dalam transfer limfa antar jaringan dan aliran darah. Yang ketujuh, sistem otot, menggerakkan tubuh. Yang kedelapan, sistem saraf, mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Yang kesembilan, reproduksi, organ seks. Yang ke-10, sistem pernafasan, organ yang digunakan untuk bernafas, paru-paru. Sistem rangka, sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Sistem urin, ginjal, dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Organ terdiri dari 2 atau lebih jaringan primer yang tersusun sedemikian rupa untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem tubuh, kumpulan organ-organ yang melakukan fungsi yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk menyelesaikan suatu aktivitas bersama yang penting bagi keberlangsungan hidup individu secara keseluruhan. Istilah gerakan anatomi. 1. Fleksi atau ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Gerakan ayunan ke depan merupakan fleksi dan ayunan ke belakang disebut ekstensi. Kedua, aduksi atau abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh dan abduksi merupakan gerakan menjauhi tubuh. Ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat dan depresi adalah gerakan menurunkan. Keempat, inversi atau eversi. Inversi adalah
gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Kelima, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelupupkan. Arah dan bidang anatomi. Yang pertama, superior, bagian atas. Contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Yang kedua, inferior, di bawah. Contohnya pusat terletak inferior terhadap payudara. Yang ketiga, posterior, belakang. Contoh jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang kelima, superficial. Contoh otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang keenam, profunda, lebih jauh dari permukaan. Contoh tulang hasta dan pengumpi terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Yang ketujuh, medial, bagian dalam. Contoh pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Yang ketujuh, lateral, luar. Contoh telinga terletak lateral terhadap mata. Yang ke-8, proksimal, dekat. Siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang ke-9, distal, jauh, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Sekian presentasi dari kami menjelaskan tentang anvisman, anatomi fisiologi tubuh manusia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.